Ya bener cok. Memang daerah sini tuh sasaran orang-orang demo gitu guys. Takut mungkin digeruduk massa saat mengesahkan RUU TNI nih guys ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Ada soal RUU TNI ya guys ya. Dan ada beberapa berita yang penting banget harus kita bahas ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Tim advokasi Kontras menolak kliennya diperiksa Polda terkait penolakan RUU TNI. Ya, kenapa harus diperiksa gitu ya guys ya. Menurut tim advokasi, menyampaikan kritik, menyampaikan ekspresi politik bukanlah kejahatan. Betul ya, gue sendiri juga selalu kritik politik lah. Selalu kritik soal kebijakan pemerintah yang rada-rada nggak beres itu ya guys ya. Justru yang melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi adalah DPR dan pemerintah. Nah, ini dia guys, kita lihat cuplikannya sedikit dari tim advokat dari masyarakat sipil ya guys ya. Kita lihat nih guys. Menyampaikan kritik, menyampaikan ekspresi politik adalah hak konstitusional warga negara, dan itu bukan kejahatan, itu bukan tindak pidana. Ini yang penting ya. Dan yang dilakukan oleh klien kami, Andri dan juga Javier, adalah dalam kerangka menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengawasi proses legislasi yang dinilai menyimpang dari proses pembentukan perundang-undangan, tidak demokratis, tidak membuka partisipasi publik secara bermakna. Nah, sorry banget nih guys, kalau kalian pengen nonton fullnya silakan cek di Twitter Kompas ataupun di cuplikan Twitter ya guys ya. Soalnya gue takut kena copyright juga nih guys ya. Intinya ya guys ya, ini kemarin kan viral juga ya guys ya. Ada masyarakat, koalisi masyarakat yang dobrak ya. DPR lagi rapat nih soal RUU TNI nih guys ya. Tapi sekarang lagi diperkarakan nih guys ya. Gimana tanggapan kalian? Silakan komen di kolom komentar guys. Lanjut, pintu gerbang gedung DPR sudah dibeton. Di beton anjir, bukan dipagar lagi cok, agar tidak diterobos rakyat saat mereka mensahkan RUU TNI hari ini. Ya, gue sampai detik ini belum tahu, dan beritanya sampai detik ini juga simpang siur guys, soal RUU TNI ini hari ini tuh bener disahkan atau masih belum disahkan nih guys ya. Buat kalian yang tahu silakan aja komen di kolom komentar. Pintu masuk dan pintu keluar nampaknya nih guys, kita lihat nih. Ya bener cok. Memang daerah sini tuh sasaran orang-orang demo gitu ya. Gue juga pernah juga nih kesini juga nih, sering malah. Aduh, ada apa itu jarinya ya guys ya. Yang nggak tahu ya siapa yang bikin video ini, tapi yang jelas video ini dibikin baru-baru ini ya guys ya. Dan ini tampak dari gedung DPR RI, luarnya, tampak luarnya sudah dibeton nih guys ya, bukan dipagar, karena takut mungkin digeruduk massa saat mengesahkan RUU TNI nih guys ya. Lanjut, kejahatan kemanusiaan dari negara lewat militer terhadap rakyat belum diusut tuntas. Waduh, DPR RI yang dimandatkan menjadi wakil rakyat bukannya melindungi, malah kembali terlibat dalam potensi kekerasan TNI di masa depan sebab perluasan kewenangan TNI ya. Jangan diam. Ini ada cuplikan ya guys ya. Ini tapi gue takut lihat ini, takut kena copyright ya guys ya, hak cipta segala macam. Kalau kalian pengen lihat, kalian kunjungin aja Twitter di Kontras ya guys ya. Ini ada tragedi lah dari tahun 1965 sampai detik ini ya guys ya. Lanjut, saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies. Ini waktu ucapan Pak Prabowo saat Pilpres kemarin nih guys ya. Ucapan Prabowo saat Pilpres kemarin, namun faktanya keluarganya semua diberikan jabatan. Terbuktikan siapa yang omon-omon. Nah, ini dia guys. Kayaknya sih memang udah jadi rahasia umum ya guys ya. Kalau ada saudara kita nih ya, entah bapak, entah paman, entah siapapun yang menjabat di suatu jabatan yang tinggi nih, katakanlah presiden ya guys ya. Ya mungkin keponakannya, sepupunya, sampai adik-adik cucu-cucunya ini pasti dapat jabatan juga ya guys ya. Tidak menutup kemungkinan, pasti itu guys ya. Ini kita lihat nih guys ya, cuplikan di mana ada pembahasan lagi nih. Digoreng lagi aja nih guys sama netizen. Kita lihat nih guys. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies,
Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami Gua nggak bisa komen apa-apa. Kalian semua udah pada lihat inilah pasti ya guys ya. Di sini dimana waktu itu debat guys saat Pilpres kemarin dan Pak Prabowo bilang seperti itu ya guys ya. Gimana tanggapan kalian nih guys ya soal kebijakan sekarang nih? Apakah kebijakan sekarang sama dengan omongan Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin, kampanye kemarin itu sekarang sinkron apa enggak nih guys ya? Kalian komen di kolom komentar guys. Lanjut, negara memiliki instrumen penipuan yang canggih dan memiliki kekuatan manipulasi seperti negara kita baik-baik saja. Nih kalian dengerin nih guys ya, gue juga baru baca nih. Sekalian belajar kita guys. Kebijakan kami sudah benar ya. Kami betul-betul amanah. Tapi respon pasar nggak mungkin berbohong bukan? Market mana bisa dimanipulasi? Ini bertanya juga nih guys ya. Kita kemarin dihebohkan guys karena ada saham IHSG ya anjlok 7% guys. Ini daftar isu yang jadi perhatian investor ya guys ya. Dimana kemarin kan pemerintah kita bilang ekonomi kita sudah membaik ya kan. Efisiensi sudah dilakukan ya guys ya. Tapi IHSG ya guys ya sebagai perhatian publik juga anjlok 7% guys. Nah, gimana tuh guys ya? Ya udahlah, gimana lagi ya guys ya. Di sini ada Pak Prabowo lagi. Udah kita nggak usah putar, langsung skip aja ya guys ya. Lanjut, bahasa tutur Bu Sri beda dengan tutur katanya. Apalagi jika kita lihat sorot matanya yang seakan lelah dan hampir menyerah. Wah, kenapa nih guys? Kami ngerti kok Bu Sri, Ibu harus kelihatan tegar agar terkesan profesional. Tapi profesional tidak berarti jujur kan. Nah, ini dia guys. Kita lihat nih guys ya, incoming bid surat utang negara tinggi. Sri Mulyani, kepercayaan investor masih kuat. Aduh, kita lihat guys cuplikan statement Bu Sri Mulyani ya guys ya. Di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja dari lelang surat utang negara atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau lu ngeri gak sih guys ya kalau misalnya nih ya lu di posisi Bu Sri Mulyani nih, lu tahu nih borok-boroknya nih ya, buruk-buruknya nih, dan lu taunya itu tuh minus gitulah, banyak utang minus, dan tapi lu statement baik-baik gitu loh di publik. Gimana batin lu tuh kayak apa ya, kayak ini gak sih, kayak bentrok gitu gak sih? Ini gue bohongin masyarakat banyak ya kan, tapi ini gue gimana gitu kan, tapi ini kerjaan gitu kan, aduh pusing gitu guys. Coba kita lanjut lagi guys ya. Kita sering sebut incoming bid sangat kuat. Ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN. Kalau mereka tidak percaya, mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid. Jadi kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik, yaitu mencapai 61,75 triliun rupiah. 61,75 triliun rupiah. Gua nggak tahu itu duitnya seperti apa ya guys ya, tapi yang jelas semoga aja pemerintah kita ini ya guys ya memperdulikan masyarakat kecil guys. Sampai sekarang apa bahan baku semua mahal ya kan, cari kerja susah, PHK di mana-mana ya guys ya. Tapi tetap semangat terus buat kita semua agar menyuarakan suara rakyat ya guys ya, agar kita kehidupannya agak stabil lah sedikit gitu ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.